Mekanisme termoregulasi terjadi dengan mengatur keseimbangan antara perolehan panas dengan pelepasan panas. Dalam termoregulasi dikenal adanya hewan berdarah dingin atau cold blood animals dan hewan berdarah panas atau warm blood animals. Namun, ahli-ahli biologi lebih suka menggunakan istilah lain, mengingat peristiwa penerimaan dan pelepasan energi atau termoregulasi. Maka makhluk hidup dibagi menjadi dua garis besar, yakni hewan endotherm dan ektotherm, yang berhubungan dengan sumber panas utama tubuh hewan. Yang secara berurutan, endotherm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari hasil metabolisme. Suhu tubuh hewan ini lebih konstan, yakni hewan yang dapat memproduksi panas tubuhnya sendiri sebagai pusat termoregulasi. Endotherm umum dijumpai pada kelompok burung atau aves dan mamalia. Sedangkan ektotherm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari lingkungan atau menyerap panas lingkungan, atau hewan yang mengandalkan suhu lingkungan untuk dapat menghasilkan termo atau suhu bagi tubuh dan metabolismenya. Hewan dalam kelompok ini adalah anggota invertebrata, ikan, amfibia, dan reptilia. Maka dapat kita katakan bahwa pada protozoa, porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, dan Nemathelminthes memiliki sistem termoregulasi ektotherm. Suhu tubuh hewan ektotherm cenderung berfluktuasi tergantung pada suhu lingkungan. Dan meskipun pada prinsipnya kedua jenis hewan bertermoregulasi beda ini tetap menjalankan dan menghasilkan panas tubuh melalui metabolisme makanan yang dikonsumsinya. Pada prinsipnya, semua makhluk hidup akan berusaha beradaptasi dengan cara apapun untuk dapat menyesuaikan diri terhadap situasi lingkungan sekitar, termasuk suhu, meskipun itu melibatkan perubahan secara morfologi, anatomi, maupun fisiologi tubuh makhluk hidup itu sendiri, yang secara keseluruhan proses-proses yang membuat hewan mendapatkan energi panas terbentuk disebut termogenesis. Hewan ektotherm adalah hewan yang sangat bergantung pada suhu di lingkungan luarnya untuk meningkatkan suhu tubuhnya karena panas yang dihasilkan dari keseluruhan sistem metabolismenya hanya sedikit. Hewan-hewan ektotherm, yaitu semua jenis hewan kecuali aves dan mamalia, merupakan kelompok hewan yang panas tubuhnya tergantung pada panas dari luar tubuhnya, yaitu lingkungan. Daya mengatur yang dipunyainya sangat terbatas, sehingga suhu tubuhnya bervariasi mengikuti suhu lingkungannya. Hal ini menyebabkan hewan poikilotherm memiliki rentang toleransi yang rendah. Dalam artian niche, pokok hewan ini sangat sempit. Ketika suhu lingkungan tinggi di luar batas toleransinya, hewan ektotherm akan mati. Sedangkan ketika suhu lingkungan yang lebih rendah dari suhu optimumnya, aktivitasnya pun rendah dan hewan menjadi sangat lambat sehingga mudah bagi predatornya untuk menangkapnya. Daya mengatur pada hewan ektotherm bukan dari adaptasi fisiologis, melainkan lebih berupa adaptasi perilaku. Misalnya, bergerak mencari tempat yang teduh apabila terlalu panas dan berjemur di panas matahari bila hari dingin. Di antara suhu yang terlalu rendah dan terlalu tinggi, laju metabolisme hewan ektotherm meningkat dengan naiknya suhu dalam hubungan eksponensial.